semuanya. Destinasi pertama kita yaitu Museum Perjuangan yang berada di Jalan Merdeka nomor 56, Ciwaringin, Kota Bogor. Di sini, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan yang ada bahkan sejak Bogor masih memperjuangkan kemerdekaannya. Bisa dilihat, di sini ada diorama-diorama tentang peperangan yang pernah terjadi di Bogor, seperti pertempuran Mojokokosan, Cemplang, Gebrong Jambudipa, Maseng, Kapten Muslihat, hingga Kota Paris. Yang pertama merupakan peristiwa pertempuran Kapten Muslihat yang terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 1945. Peristiwa ini terjadi antara pejuang RI yang dikomandoi oleh Kapten Muslihat yang bergerak dari Gunung Batu menuju kantor polisi yang diduduki oleh tentara Sekutu atau Inggris. Melalui peristiwa ini, Kapten Muslihat gugur tertembak pada bagian perutnya. Selanjutnya yaitu peristiwa Gebrong Jambudipa, merupakan peristiwa pertempuran yang berlangsung di daerah perbatasan Cianjur, Sukabumi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946 antara tentara pejuang RI dengan konvoi tentara Sekutu. Peristiwa ini masih memiliki keterkaitan dengan peristiwa Bojong Kokosan dan mencetuskan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu ada diorama pertempuran Maseng 1945. Diorama ini menggambarkan peristiwa pertempuran yang berlangsung di daerah Maseng yang terletak di daerah Caringin, Bogor yang terjadi pada tahun 1945. Di sini juga ada arsip-arsip penting pada masa revolusi fisik seperti koran berbahasa Indonesia maupun asing seperti bahasa Jepang. Selain itu, ada juga peninggalan pada masa penjajahan, seperti baju dan senjata yang masih berlumur darah dan kotor ketika melakukan pertempuran. Di sisi lain, ada juga uang kertas yang sudah berevolusi sejak zaman dulu. Uang kertas sudah menjadi nilai alat tukar yang sah pada tahun 1945. Halo teman-teman, jadi kami ingin memperkenalkan makanan tradisional dari Bogor. Yang pertama, ada asinan Bogor. Asinan Bogor sangat terkenal di daerah Jawa Barat, terutama di Bogor. Hidangan ini terdiri dari berbagai jenis buah dan sayuran yang direndam dalam campuran kuah asam manis yang segar. Salah satu ciri khas dari asinan Bogor adalah adanya tambahan kacang tanah dan kerupuk sebagai pelengkap yang memberikan sensasi tekstur yang beragam, mulai dari renyah hingga gurih. Asinan Bogor telah menjadi bagian penting dari warisan kuliner Indonesia dan menjadi favorit banyak orang, baik dalam negeri maupun di luar negeri, yang mencari pengalaman kuliner yang autentik dan berkesan. Next, kita beralih ke toge goreng. Toge goreng adalah salah satu kuliner khas Bogor. Yang membuat kuliner ini unik adalah, meski disebut dengan toge goreng Bogor tidak digoreng, melainkan direbus. Untuk membuatnya, toge segar direbus sebentar dengan sedikit air sambil diaduk. Selanjutnya, toge rebus ini ditambahkan bersama ketupat, tahu kuning, dan mie kuning. Terakhir, barulah toge goreng disirami bumbu tauco yang gurih dan manis. Salah satu kuliner toge goreng yang terkenal di Kota Bogor adalah toge goreng Paraisan yang ada di Jalan Surya Kencana. Isinya yang lengkap dan aromanya yang khas serta rasanya pedas enak membuat toge goreng Paraisan diminati sejak tahun 1982. Kalau kamu membungkus toge goreng ini untuk dibawa pulang, toge goreng akan dikemas menggunakan daun andong. Nah, hidangan selanjutnya yaitu soto mie Bogor. Hidangan ini dapat kita jumpai di setiap sudut Bogor. Soto mie Bogor memiliki keistimewaan dibanding soto mie yang lain, yaitu rasa pedasnya yang menggugah selera. Selain itu, soto mie Bogor juga terdiri dari tunjang atau kikil dan daging sehingga menambah selera istimewa. Saat musim hujan tiba, soto mie sangat cocok untuk disantap dengan perpaduan kuah hangat.
sangat cocok untuk penderita flu dan batuk. Umumnya, soto mie terdiri dari kikil sapi, risoles, mie kuning, beberapa tambahan sayuran, dan bihun. Namun, terkadang ada juga modifikasi tambahan lainnya. Berbeda dengan kuah soto pada umumnya, yang berkuah dan bening atau menggunakan santan. Kuah soto mie Bogor ini terlihat berwarna merah yang timbul dari campuran sambal cabai merah dalam bumbunya. Apalagi kalau pakai sambal cabai rawit, dijamin makin pedas dan gurih. Tahu gak sih, soto mie Bogor ini menggunakan dua jenis mie, yakni mie putih dan mie kuning. Tapi, rasa soto yang menggunakan mie kuning jauh lebih gurih dibanding dengan soto yang menggunakan mie putih. Satu tambahan yang membuat soto mie ini makin khas adalah gorengan risolnya. Tambahan risol inilah yang membuat rasanya tambah lebih kaya dibandingkan jenis soto lain. Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam masakan tradisional, termasuk di dalamnya adalah jajanan tradisional. Salah satu makanan atau jajanan tradisional Bogor yang mulai hilang adalah docelang. Docelang sendiri termasuk makanan yang sederhana. Makanan yang umumnya disantap pada saat sarapan, terdiri atas irisan lontong ukuran besar yang dibungkus daun patat. Daun patat merupakan pembungkus alami yang sudah sejak lama digunakan sebagai pembungkus makanan. Kemudian ada kentang, tahu, kerupuk, dan telur rebus. Berbagai bahan ini kemudian disiram bumbu kacang yang dicampur aneka macam rempah. Kemudian bahan-bahan tersebut ditambah kecap secukupnya dan sambal bagi yang suka pedas. Menurut pandangan masyarakat, docelang adalah makanan tradisional khas Bogor yang telah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan keunikan yang dimiliki oleh docelang adalah berasal dari lontongnya sendiri yang disebut pesor oleh orang Sunda, di mana pembuatan pesor atau lontong membutuhkan waktu yang cukup lama, dan dengan menggunakan pembungkus dari daun patat. Kelebihan yang dimiliki daun patat sendiri adalah daun ini tidak mudah rusak, seperti daun pisang, dan memiliki aroma khas yang hanya dimiliki daun patat.